Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu yaitu Ibu Nurzi Sabrina SE AKMSC. Nah, kami dari kelompok 2. Sebelumnya perkenalkan nama saya Mutiara Cantika dan rekan saya. Nama, nama saya Salsabila Ajmi. Dan saya Dinda Nur Syairah. Kali ini kita akan membahas seputar PSAK 72 tentang pengakuan pendapatan. Analisis keberadaan komponen pendanaan signifikan di dalam kontrak. Next. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas hal-hal seputar PSAK 72, mengatur pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Selanjutnya, salah satu fokusnya yaitu apakah kontrak memiliki komponen pendanaan yang signifikan. Selanjutnya, komponen pendanaan signifikannya muncul jika waktu pembayaran dari waktu penyerahan barang atau jasa berbeda jauh. Nah, tujuan pembahasan ini adalah untuk memastikan pendapatan mencerminkan nilai wajar barang atau jasa pada saat dikendalikan oleh pelanggan. Baik, untuk pembahasan pertama akan dibahas oleh Dinda Nursyahira. Kepada Dinda, kami persilakan. Oke, terima kasih Mutiara. Di sini saya akan menjelaskan contoh 26 PSAK 72 yaitu tentang komponen pendanaan signifikan dan hak pengembalian. Dari contoh ini, perusahaan menjual produk kepada pelanggan dengan harga kontrak sebesar Rp121, tapi pembayarannya baru dilakukan 24 bulan setelah barang dikirim. Nah, kalau kita lihat nilai tunai dari transaksi itu, harga wajar atau price saat pengiriman sebenarnya cuma Rp100. Berarti ada selisih Rp21 dan selisih ini mencerminkan bunga. Ini terjadi karena pelanggan membayar 2 tahun kemudian. Lalu biaya kos atas produk itu adalah Rp80. Selain itu, kontrak juga memberikan hak pengembalian selama 90 hari. Artinya pelanggan masih punya waktu 3 bulan buat ngebalikin barang kalau mereka nggak puas. Masalahnya perusahaan tidak memiliki bukti historis yang cukup buat memperkirakan apakah pelanggan bakal balikin barang atau enggak. Karena nggak ada bukti yang kuat, maka perusahaan belum boleh mengakui pendapatan pada saat barang diserahkan. Jadi di awal perusahaan hanya memindahkan nilai persediaan sebesar Rp80 menjadi aset atas hak untuk memulihkan produk. Ini artinya kalau nanti barang benar-benar dikembaliin, perusahaan bisa dapat kembalikan produknya. Nah, selama periode 90 hari itu belum ada pengakuan pendapatan dan juga belum ada pengakuan bunga karena masa pengembaliannya belum selesai. Nah, setelah 90 hari berlalu dan ternyata barang tidak dikembalikan, barulah perusahaan mengakui pendapatan penjualan. Tapi jumlah yang diakui bukan Rp121, melainkan Rp100, yaitu nilai tunai pada saat pengiriman. Kenapa bukan 121? Karena selisih 21 itu adalah bunga atau disebut juga dengan komponen pendanaan signifikan. Jadi pendapatan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama pendapatan penjualan sebesar Rp100 dan yang kedua pendapatan bunga sebesar Rp21 yang diakui selama 2 tahun masa pembiayaan. Kalau kita hitung bunga per tahunnya 10% per tahun, maka tahun pertama piutang naik dari Rp100 menjadi Rp110 dan tahun kedua naik lagi dari 110 menjadi Rp121. Setelah 2 tahun, pelanggan akan membayar penuh sebesar Rp121. Kemudian perusahaan akan menutup piutangnya dan transaksi pun akan selesai. Jadi kesimpulannya ada dua hal penting yang bisa kita lihat dari contoh 26 ini. Yang pertama, karena ada hak pengembalian, pendapatan harus ditunda sampai risiko pengembalian selesai. Yang kedua, karena pembayaran ditunda lama, maka ada komponen bunga yang harus dipisahkan dari penjualan. Oke, next.
Oke, di sini ada jurnal saat transaksi yang terjadi dalam contoh 26 tadi. Ada 4 tahap utama dalam pencatatannya. Yang pertama yaitu saat penyerahan produk kurang dari 90 hari ada kemungkinan dikembalikan. Tapi karena masih ada hak pengembalian dan belum ada historis data yang cukup, maka perusahaan belum boleh mengakuinya sebagai pendapatan. Namun, nilai barang yang sudah keluar dari gudang tetap harus dicatat. Caranya, persediaan dipindahkan ke akun baru, yaitu aset atas hak untuk memulihkan produk yang akan dikembalikan pada persediaan sebesar Rp80. Yang kedua yaitu saat hak retur berakhir, yaitu pengakuan penjualan dan juga harga pokok penjualan. Itu pencatatan jurnalnya adalah piutang usaha pada pendapatan penjualan sebesar Rp100 dan juga biaya penjualan atau harga pokok penjualan pada aset atas hak guna untuk memulihkan produk yang akan dikembalikan sebesar Rp80. Yang ketiga yaitu pengakuan bunga. Selama masa pembiayaan 24 bulan tadi, perusahaan mengakui pendapatan bunga karena pelanggan belum membayar. Karena itu bunga implisitnya yang 10% tadi, maka per tahun pertama itu akan dibayar sebesar Rp10, yaitu jurnalnya piutang usaha pada pendapatan bunga sebesar Rp10, dan tahun kedua yaitu piutang usaha pada pendapatan bunga juga, yaitu sebesar Rp11. Jadi total untuk bunga selama 2 tahun tadi sebesar Rp21, sehingga piutangnya nanti mencapai Rp121. Nah, di sini ada jurnal saat pelanggan membayar piutang, yaitu jurnalnya kas di debit sebesar Rp121 pada piutang usaha sebesar Rp121. Jadi, kesimpulan dari contoh 26 ini, kita tahu bahwa ketika ada hak pengembalian atau right of return, kita harus menunda dulu pengakuan pendapatannya sampai kita yakin pelanggan tidak akan mengembalikan barang. Dan ketika ada pembayaran yang tertunda lama tadi, selisihnya harus dipisahkan sebagai pendapatan bunga, bukan sebagai pendapatan penjualan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dinda. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Salsabila. Pada Salsabila, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Mutia. Saya akan menjelaskan contoh 27, yaitu pembayaran ditahan dalam kontrak jangka panjang. Di sini, yang pertama, kontrak konstruksi disepakati. Proses dimulai ketika kontrak konstruksi disepakati antara entitas dan pelanggan. Setelah kontrak berjalan, entitas melakukan pekerjaan konstruksi sesuai dengan ketentuan perjanjian pada setiap periode. Progres pekerjaan dihitung untuk menentukan sejauh mana kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi. Kemudian, berdasarkan progres tersebut, entitas mengakui pendapatan termasuk bagian yang ditahan atau retensi. Setelah itu, diperiksa apakah kontrak mengandung retensi. Jika ada retensi, maka bagian retensi dicatat sebagai piutang kontrak dan entitas menerima kas setelah dikurangi jumlah retensi. Jika tidak ada retensi, entitas langsung menerima kas penuh sesuai progres. Proses ini berlanjut sampai proyek selesai. Pada saat proyek dinyatakan selesai, pelanggan membayarkan jumlah retensi yang sebelumnya ditahan. Entitas kemudian mengakui penerimaan kas dari retensi tersebut. Setelah semua kewajiban selesai dilaksanakan dan pembayaran diterima penuh, proses kontrak pun berakhir. Di sini contoh jurnalnya, misalkan kontrak 1 miliar, retensinya 10% dari setiap tonggak pembayaran. Progres pekerjaan saat ini 30%. Yang pertama, saat mengakui pendapatan berdasarkan progres, pendapatan diakui penuh sesuai progres, walaupun sebagian ditahan pelanggan. Jurnalnya, piutang kontrak 300 M, pendapatan konstruksi 300, saat menerima kas setelah dikurangi retensi, pelanggan hanya membayar 90%, yaitu 270 juta, sedangkan 10% 30 juta ditahan atau retensi. Jurnalnya kas 270 juta,
piutang retensi 30 juta, dan kreditnya piutang kontrak 300 juta. Kemudian selama proyek berjalan, proses diulang setiap kali ada progres baru. Pendapatan diakui, kas diterima, sebagian sisanya masuk piutang retensi. Dan saat proyek selesai dan retensi dibayarkan, setelah bangunan selesai, pelanggan membayar retensi. Yang jurnalnya kas 100 juta dan piutang retensi 100 juta. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Salsabila. Untuk penjelasan berikutnya akan saya jelaskan sendiri. Oke, baik. Untuk berikutnya ada contoh 28, yaitu menentukan tingkat diskonto. Nah, untuk menentukan tingkat diskonto, yang pertama yang harus kita tentukan adalah apakah kontrak memiliki komponen pendanaan yang signifikan. Nah, jika tidak, kita gunakan harga kontrak sebagai harga transaksi. Nah, jika ada, kita tentukan lagi apakah tingkat diskonto dari kontraktual mencerminkan karakteristik kredit pelanggan. Jika tidak, gunakan tingkat pasar yang mencerminkan karakteristik kredit pelanggan. Jika iya, gunakan tingkat diskonto di kontraktual. Untuk langkah selanjutnya, hitung PV pembayaran. Dilanjutkan dengan mengakui pendapatan dan piutang. Selanjutnya piutang dilunasi sepanjang periode dan selesai. Baik, bisa kita lihat contohnya. Next, please. Nah, di sini kita ada dua kasus. Untuk kasus yang pertama, yaitu tingkat diskonto kontraktual mencerminkan karakteristik kredit pelanggan. Contohnya yang diketahui pertama ada harga kontrak dengan nominal 1 juta, cicilan bulanannya yaitu Rp18.871, jumlah periodenya 60 bulan, tingkat bunga kontraktualnya 5% per tahun atau sama dengan 0,05 dibagi 12, yaitu 0,00416667 per bulannya. Yang pertama kita akan mencari nilai transaksi atau PV. Rumusnya itu PMT dikali 1 kurang 1 plus R pangkat negatif N per R, yaitu Rp18.871 dikali 1 dikurangi 1 plus 0,00416667 pangkat negatif 60 per 0,00416667 sama dengan Rp998.988. Nah, untuk jurnalnya, yang pertama jurnal saat awal atau saat barang diserahkan kepada pelanggan. Jurnalnya yaitu piutang pembiayaan Rp999.988. Di kreditnya ada pendapatan Rp999.988. Yang kedua ada jurnal pada saat pelanggan membayar cicilannya atau jurnal setiap bulannya, yaitu ada kas di debit 18.781, pendapatan bunga 4.167, piutang pembiayaan 14.704. Untuk menentukan nilai bunganya, yaitu PV dikalikan dengan 0,004416667 atau dikali dengan R. Untuk total kas yang akan kita terima selama 60 bulan yaitu 60 dikali 18.871 yaitu Rp1.132.260. Total bunganya yaitu Rp1.132.260 dikurangi dengan PV yaitu Rp999.988, jumlahnya Rp132.272. Next. Untuk kasus yang kedua, yaitu tingkat diskonto kontraktual tidak mencerminkan karakteristik kredit pelanggan. Jadi kita menggunakan tingkat bunga pasar. Diketahui harga kontrak 1 juta, tingkat
Jumlah periode 60 bulan, cicilan per bulannya Rp18.871, tingkat bunga kontraktual 5% per tahun, dan juga nilai pasar bunganya 12% per tahun atau setara dengan 1% per bulannya. Yang pertama, kita menentukan PV-nya terlebih dahulu, yaitu PV sama dengan PMT dikali 1 kurang 1 plus R pangkat min N, yaitu Rp18.871 dikali 1 dikurangi 1 plus 0,01 pangkat 60 per 0,01. Jumlahnya yaitu Rp848.357. Nah, untuk jurnalnya, jurnal pada saat diserahkan atau jurnal awal yaitu didebit piutang pembiayaan sejumlah Rp848.357, di kreditnya yaitu pendapatan sejumlah Rp848.357. Jurnal per bulannya atau jurnal saat membayar cicilan yaitu kas debit, jumlahnya Rp18.781, pendapatan bunga Rp10.387 di kredit, piutang pembiayaan Rp8.484 di kredit. Nah, untuk total kas yang diterima selama 60 bulan yaitu 60 dikali Rp18.871, yaitu Rp1.132.260. Total bunga yaitu Rp283.903. Nah, untuk kasus A dan kasus B dapat kita lihat bahwa kas yang kita terima itu sama, yaitu Rp1.132.260. Namun yang membedakan adalah tingkat bunga yang kita terima. Baik, untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Dinda Nursyairah. Kepada Dinda, kami persilakan. Oke, thank you Mutia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh 29 PSAK 72, yaitu pembayaran di muka dan penilaian tingkat diskonto. Di contoh 29 ini menjelaskan bagaimana perlakuan akuntansi ketika pelanggan membayar lebih cepat atau melakukan pembayaran di muka sebelum barang atau jasa diserahkan oleh perusahaan. Dari contoh ini, perusahaan menandatangani kontrak penjualan aset dengan pelanggan. Dalam kontrak ini, pelanggan diberi dua pilihan cara pembayaran. Yang pertama, pelanggan bisa membayar 5.000 di awal tahun, kemudian setelah barang diserahkan. Yang kedua, pelanggan bisa langsung membayar 4.000 di muka pada saat kontrak ditandatangani, tapi barangnya baru diserahkan 2 tahun lagi. Di sini, pelanggan akhirnya memilih opsi kedua, yaitu bayar 4.000 di muka. Artinya pelanggan sudah bayar sekarang tapi belum menerima barang. Kalau kita lihat dari sisi ekonomi, kondisi ini sebenarnya seperti pelanggan meminjamkan uang kepada perusahaan selama 2 tahun. Karena uangnya sudah diterima duluan tapi barangnya belum dikirim. Dari sisi itu muncullah komponen pendanaan signifikan, yaitu adanya perbedaan waktu yang cukup panjang antara pembayaran itu membayar 4.000 di awal, perusahaan belum boleh mengakui langsung pendapatan tersebut. Kenapa? Karena kewajiban perusahaan belum terpenuhi, yaitu barangnya belum diserahkan. Jadi uang yang 4.000 itu dicatat dulu sebagai liabilitas kontrak atau bisa dibilang sebagai utang perusahaan kepada pelanggan. Nah, di PSAK 72 itu juga mewajibkan kita menilai efek waktu uangnya. Untuk itu digunakan suku bunga 6% per tahun sebagai tingkat diskonto karena dianggap sebagai suku bunga pinjaman normal di pasar. Nah, di bunga 6% selama 2 tahun didapatkan total bunga sebesar Rp4.494. Jadi nilai kontrak yang semula 4.000 akan meningkat menjadi Rp4.494 selama 2 tahun. Kenaikan Rp494 ini dianggap sebagai beban bunga bagi perusahaan.
Oke, untuk itu selama 2 tahun berjalan, setiap tahunnya perusahaan harus mengakui beban bunga ini menggunakan metode bunga efektif. Setelah itu, setelah 2 tahun, total liabilitas kontrak akan menjadi Rp4.494, yaitu dari 4.000 tadi ditambah dengan bunga Rp494. Baru setelah aset diserahkan kepada pelanggan, perusahaan bisa mengakui pendapatan sebesar Rp4.494. Kewajiban kontraknya sudah dipenuhi, barangnya juga sudah dikirim, dan pengendalian sudah berpindah ke pelanggan. Jadi inti dari contoh 29 ini, PSAK 72 itu menekankan bahwa pendapatan tidak boleh diakui saat kas diterima, tapi saat kewajiban perusahaan itu terpenuhi, yaitu ketika barang atau jasa benar-benar sudah diserahkan ke pembeli. Oke, lanjut. Hmm. Oke, di sini ada contoh jurnal untuk contoh 219 sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengakuan awal pada saat kontrak ditandatangani. Ketika pelanggan membayar 4.000 di awal tapi perusahaan belum menyerahkan aset. Perusahaan mencatat dengan jurnal cash di debit sebesar 4.000, kreditnya liabilitas kontrak sebesar 4.000. Artinya uang sudah dikirim tapi perusahaan belum menyerahkan barang. Jadi belum boleh diakui sebagai pendapatan karena uang ini masih menjadi kewajiban bagi perusahaan. Jurnal yang kedua yaitu pengakuan komponen pendanaan selama 2 tahun. Setelah 2 tahun berjalan, perusahaan akan menyesuaikan liabilitas kontrak dengan menambah beban bunga. Karena pelanggan sudah membayar lebih awal, maka perusahaan menanggung beban bunga sebesar 6% per tahun. Selama 2 tahun, itu total bunga yang diakui sebesar Rp494 dengan jurnal debitnya beban bunga, kreditnya liabilitas kontrak sebesar Rp494. Yang ketiga yaitu saat aset diserahkan 2 tahun kemudian, pada akhir tahun kedua saat aset diserahkan kepada pelanggan, perusahaan baru boleh mengakui pendapatan. Pada saat itu, seluruh liabilitas kontrak baru dihapus dan diakui sebagai pendapatan sebesar Rp4.494 dengan jurnal debitnya liabilitas kontrak dan kreditnya pendapatan sebesar Rp4.494. Di sini menunjukkan bahwa kewajiban kontrak sudah selesai dan barangnya juga sudah dikirim. Jadi perusahaan baru boleh mengakui transaksi ini sebagai pendapatan. Dari contoh 29 PSAK 72 ini, kita bisa ambil bahwa waktu penerimaan kas tidak sama dengan waktu pengakuan pendapatan. Jadi ketika pelanggan bayar lebih awal, maka perusahaan harus memperlakukan uang itu sebagai liabilitas dulu karena belum ada barang yang dikirim. Nah, selama masa tunggu muncul efek bunga 6% yang harus diakui sebagai beban bunga. Dan ketika akhirnya barang dikirim 2 tahun kemudian, barulah seluruh pendapatan sebesar Rp4.494 tadi baru boleh diakui. Oke, sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Penjelasan berikutnya dijelaskan oleh Salsabila. Baik, terima kasih kepada Mutia. Saya akan menjelaskan contoh 30, yaitu pembayaran di muka. Yang pertama, identifikasi kontrak. Entitas menjual produk teknologi dan menawarkan jasa serta perbaikan global selama 3 tahun dengan biaya 300 yang dibayar di muka oleh pelanggan. Karena pembayaran dilakukan sebelum jasa diberikan, perlu dianalisis apakah terdapat komponen pendanaan signifikan. Kemudian, evaluasi tujuan pembayaran di muka. Entitas menilai apakah tujuan pembayaran di muka adalah untuk memperoleh pendanaan dari pelanggan. Jika iya, maka terdapat indikasi komponen pendanaan yang signifikan. Namun, jika alasan utamanya bukan pendanaan, maka dianggap demikian. Kemudian, analisis alasan bisnis pembayaran di muka. Diketahui bahwa kebijakan pembayaran di muka diterapkan karena manajemen risiko, yaitu menghindari adverse selection and moral hazard, atau pelanggan cenderung menggunakan jasa berlebihan bila membayar bulanan.
Kemudian efisiensi administrasi, yaitu mengurangi beban administrasi dan penagihan bulanan. Yang terakhir yaitu alasan ekonomi yang substansial, yaitu menjaga kestabilan pelanggan dan efisiensi operasional. Dengan demikian, motivasi utama bukan untuk pendanaan, melainkan analisis bisnis yang rasional. Selanjutnya, penerapan PSAK 72, paragraf 62C. Paragraf ini menyatakan bahwa jika perbedaan waktu pembayaran timbul karena alasan lain yang substansial selain pendanaan, misalnya efisiensi atau manajemen risiko, maka tidak dianggap sebagai komponen pendanaan yang signifikan. Kemudian kesimpulan analisisnya, berdasarkan evaluasi, pembayaran di muka tidak mengandung komponen pendanaan yang signifikan karena dilakukan atas dasar pertimbangan bisnis dan efisiensi, bukan memperoleh pendanaan yang signifikan dari pelanggan. Dan terakhir, implikasi akuntansi. Pendapatan jasa support sebesar 300 diakui secara proporsional sepanjang masa kontrak yaitu tahun sesuai dengan pola pemberian jasa. Tidak ada pengakuan bunga implisit, interest income atau expense karena tidak terdapat unsur pembiayaan yang signifikan. Kemudian untuk contoh jurnalnya yaitu saat pelanggan membayar di muka, pelanggan membayar 300 untuk jasa support 3 tahun. Jurnalnya yaitu kas 300 dan liabilitas kontrak 300. Kreditnya liabilitas kontrak 300. Yang kedua, setiap akhir periode tahun atau bulanan pengakuan pendapatan. Entitas memberikan jasa super sepanjang periode 3 tahun. Pendapatan diakui proporsional terhadap waktu atau pola jasa diberikan. Jika diakui 3 tahun, maka 300 dibagi 3, yaitu per tahunnya 100. Untuk pendapatan diterima di mukanya 300 debit dan kreditnya pendapatan jasa 300. Dan setelah 3 tahun, akhir kontrak, seluruh pendapatan telah diakui. Saldo pendapatan diterima di muka itu menjadi 0, tidak ada bunga implisit atas atau akun pendanaan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Salsabila. Baik, nah dari semua penjelasan kami tadi, kami menarik kesimpulan. Beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama adalah komponen pendanaan signifikan mempengaruhi nilai kini pendapatan. Yang kedua, tidak semua perbedaan waktu dianggap signifikan. Misalnya jika hanya 1 tahun. Yang ketiga, diperlukannya penyesuaian menggunakan tingkat bunga implisit dalam kontrak, yang mana tujuannya untuk menyajikan pendapatan yang lebih adil dan akurat sesuai dengan nilai waktu uang. Baik, hanya sekian dari kami. Akhir kata, kami mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.